Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Yohanes 9 ayat 1, ayat 6 sampai 9, ayat 13 sampai 17, ayat 34 dan 38. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Maka ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir keluar oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia. Dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, beberapa ide yang bisa kita ambil dari bacaan ini. Yang pertama, tidak ada yang tidak bisa disembuhkan Yesus. Yesus bisa menyembuhkan bahkan orang yang buta sejak lahir, yang rasanya tidak mungkin ada perubahan dalam dirinya karena sejak lahir sudah begitu. Bawaan lahir ini. Ini masalahnya, ini sudah keturunan ini. Hal-hal semacam itu yang dibawa lahir lah, yang keturunan, kekurangan-kekurangan yang bukan karena kesalahan sendiri juga bisa disembuhkan oleh Yesus. Kalau kita mau melihat lebih jauh bagian ini. Kemudian seorang buta itu dengan keluguan dan ketulusan mengikuti nasihat Yesus. Ia mau untuk pergi membasuh diri dan kembali dengan mata sudah melek. Karena Yesus berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Dan si buta itu mau. Tidak ada tanya jawab, mengapa harus ke sana? "Siapakah engkau menyembuhkan aku?" Karena dia tidak
tahu siapa Yesus yang menyembuhkan dia itu. Tetapi dia mau mengikuti dan dia sembuh. Nah, di dalam pengalaman iman si orang buta ini ada orang-orang yang nyinyir. Ini pernah kita bahas. Yang tak selalu gampang menerima. Yang memberi kritik. Siapa? Kita kan kenal dia. Bukankah dia ini yang mengemis itu? Bukankah dia ini yang buta itu? Bukan dia itu. Dan banyak saja bisik-bisik tetangga yang didengar olehnya. Tapi dia berkata, benar, akulah dia. Tidak ragu dia mengatakan itu. Dan juga menarik, orang yang nyinyir itu tidak selalu orang-orang biasa. Orang-orang Farisi yang dia jumpai juga pada hari setelah dia sembuh itu juga memberi kritikan. Apa-apa yang dilakukan padamu? Oh, ia mengoles adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Dan mulai ada teori-teori bermunculan. Oh, ini dia tidak datang dari Allah karena kamu disembuhkan pada hari Sabat. Tidak benar itu. Tapi di antara mereka juga ada perdebatan. Tapi mungkinkah seorang yang berdosa ini melakukan mukjizat? Tetapi yang menarik adalah, jadi kamu percaya kalau dia itu dikatakan, apakah katamu tentang dia? Lalu seorang buta itu menjawab, ya seorang nabi. Seorang buta yang sudah sembuh itu. Tetapi orang tetap tidak percaya. Orang Farisi di sini tidak percaya. Nah, ketika Yesus sendiri bertanya, percayakah kamu kepada Anak Manusia? Siapa dia? Katakanlah supaya aku percaya. Menarik juga kalimatnya ini. Lalu Yesus menegaskan, dia yang berbicara padamu ini, dialah orangnya. Aku percaya Tuhan. Kita lihat dalam kisah yang sangat singkat ini, perjalanan iman seseorang yang berangkat dari buta sejak lahir, dari kekurangan yang tidak selalu karena kesalahannya, dari kekurangan dari keterbatasannya, sampai pada akhirnya dia percaya karena mengalami sendiri. Dan pengalamannya itu diterimanya dengan ketaatan, kesiapan mendengar, kesiapan untuk melakukan anjuran, dan keteguhannya untuk mengatakan ia seorang nabi. Kehadiran sosok orang buta yang sembuh ini kiranya menggerakkan hati kita juga untuk melihat juga kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mendengar nasihatnya, melakukannya. Dan bila orang bertanya, percayakah kamu kepada dia? Ya, saya percaya. Dia Tuhan yang telah menemani saya selama ini dalam hidup saya. Saya percaya. Dia itulah nabi. Dan ketika Yesus sendiri, dari pihak Yesus ada pertanyaan, percayakah kamu? Ya, saya percaya. Saya percaya Tuhan. Aku percaya. Lalu ia sujud menyembah Yesus, si orang buta tadi. Harapan kita juga tergerak untuk sujud menyembah Yesus. Menundukkan hati kita kepadanya. Boleh saja kepada orang lain kita tidak mau tunduk, karena kita tahu orang lain ini bisa saja bermaksud buruk, ada niat-niat yang tidak baik, ada saja alasan-alasan lain yang untuk kepentingannya. Tetapi untuk Yesus sendiri, kiranya kita bersedia untuk sujud menyembah. Karena kita tahu dia juga bisa melakukan hal yang sama, atau jangan-jangan sudah melakukan hal yang sama seperti yang orang buta ini alami. Beberapa orang bisa melihatnya dengan gampang. Beberapa orang membutuhkan lebih banyak waktu untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi cepat atau lambat pengalaman itu datang
kiranya kita yang sudah mendengar bacaan ini terdorong untuk sampai pada keyakinan untuk mau sujud menyembah Yesus. Semoga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.